Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Tauhid dengan judul makalah Teologi Buruh akan mempersembahkan video pembelajaran guna memenuhi tugas perkuliahan. Saya sendiri Erika Pratama Baru Sitorus dan teman saya Sultani Kalayubi. Saya Ahmad Sahadi. Baiklah, setelah ini kita akan menjelaskan video tentang teologi buruh. Nah, teman-teman sekalian, jika kita setuju bahwa perburuan itu berawal dari perbudakan, maka sejarah perburuhan memiliki awal sejarah yang sangat panjang. Hampir semua peradaban di dunia memiliki sejarah perburuhannya masing-masing. Tidak terkecuali dengan Islam, bahkan munculnya Islam yaitu untuk membebaskan masyarakat dari perbudakan. Hal ini dengan cara membayar kifarat yang menunjukkan bahwa Islam itu berpihak kepada pembebasan perbudakan. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Asghar Ali yang berjudul Teologi Pembebasan menjelaskan bagaimana kondisi bangsa Arab kala itu, yaitu kondisi ekonomi yang suram, kondisi kesukuan pemerintahan yang perlahan runtuh sehingga menyebabkan perdagangan oligarki. Nah, perdagangan oligarki ini timbul karena adanya keserakahan terhadap materi sehingga menyebabkan aturan mulai dilanggar dan dihiraukan. Pemandangan lain di Mekah yaitu kota itu senantiasa dilalui oleh kafilah-kafilah dengan untanya, sementara di satu sisi masyarakat hidup miskin dan menderita. Di satu sisi ada kehidupan yang serba mewah dan di sisi lain terhadap kehidupan yang serba kekurangan. Di tengah keadaan ekonomi dan pemerintahan yang tidak terkendali ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan untuk membebaskan masyarakat dari perbudakan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan misinya tidak hanya menjadi seorang guru ataupun filosof, tetapi ia adalah seorang aktivis yang langsung turun ke medan juang untuk membebaskan masyarakat dari perbudakan. Nah, dalam menjalankan misinya ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan misinya. Tidak heran bahwa banyaknya surah makiyah yang membahas dan mengkritik tentang kehidupan ekonomi. Ini saya akan menjelaskan yang menjadi hak-hak atas karyawan menurut Sonny Keraf. Menurut Sonny Keraf ada 3. Yang pertama adalah hak atas pekerjaan dalam makna sikap hormat terhadap harkat dan juga martabat manusia. Yang kedua yaitu hak atas upah yang adil dalam pengertian upah yang layak. Dan yang ketiga yaitu hak untuk bersyarikat. Ini menjadi penting berangkat dari asumsi karyawan itu selalu dalam posisi yang lemah. Untuk itu, serikat pekerja menjadi kekuatan yang efektif dalam memperjuangkan hak mereka. Yang keempat, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Selanjutnya, Kabertens, seorang filosof dan ahli etika menyatakan bahwa kewajiban karyawan terhadap perusahaan ada 3. Pertama, kewajiban ketaatan. Kedua, yaitu dalam situasi tertentu karyawan tidak boleh jatuh. Jika jatuh, perintah tersebut menjurus kepada tindakan yang tidak sejalan dengan nilai moral. Perintah yang tak lazim, walaupun dari sudut etika, tidak menimbulkan masalah. Dan yang terakhir, perintah yang muncul tanpa kesepakatan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perburuhan dalam perspektif Islam. Selama ini masih stereotip bahwa masalah perburuhan sangat didengar oleh ekstremitas 2 sistem ekonomi, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem kapitalisme yaitu diasumsikan cenderung mengeksploitasi sistem sosialisme, cenderung membela buruh dengan konsep kebebasan dalam kegiatan ekonomi, tetapi dengan tangan pemerintah sehingga menyebabkan hilangnya kemandirian. Di tengah pandangan ekstrim itu lahir dengan sistem sosial yang adil dan bermartabat. Sistem kerja di dalamnya termasuk yaitu hubungan antara majikan dan buruh yang bekerja dan menghasilkan pendapatan dengan kekuatan mereka sendiri. Dan pada kajian sebelumnya telah kita kaji bahwa hubungan majikan dan buruh adalah kontraktual. Dalam bahasa fikihnya, hubungan buruh dan majikan harus diikat dengan akad. Akadnya bisa dalam bentuk ijarah atau akad musyarakah, tergantung pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Yang terlarang adalah jika hubungan majikan dan buruh tidak diikat oleh akad. Tidak ada perjanjian yang menyebabkan karyawan tidak memiliki kepastian akan apa yang harus dilakukannya dan berapa upah yang akan dia dapatkan. Prinsip utama keadilan meski diibaratkan pada kejelasan akad dan komitmen yang bersumber dengan keikhlasan untuk menjalankannya. Akad dalam transaksi kerja terjadi antara pekerja dan pengusaha, sehingga sebelum pekerjaan dikerjakan perlu dipastikan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima oleh pekerja. Dan yang terakhir yaitu misalnya buruh diserahkan menjadi aset produksi, bahkan dianggap sebagai penghasil uang atau keuntungan, sedangkan tuannya adalah penguasa yang menentukan segala hal dalam pekerjaan dan kehidupannya. Setelah yang dijelaskan teman saya tadi mengenai akad ijarkah, selanjutnya ada dia namanya akad musyarakah, yaitu
kerjasama antara dua orang atau lebih antara pemilik modal dengan jumlah modal yang berbeda. Kedua belah pihak wajib berpartisipasi dalam pengelolaan modal dan membagi secara proporsional antara kerugian dan keuntungan, sehingga keduanya akan memegang tanggung jawab bersama. Selanjutnya materi mengenai teologi buruh sebagai basis keadilan bagi buruh. Teologi buruh seperti yang sudah dijelaskan oleh Abdul Jalil bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Teologi ini menegaskan betapa pentingnya keadilan sosial serta perlindungan hak-hak buruh. Dalam perspektif Islam, ketetapan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar negara mengandung arti bahwa seluruh nilai kemanusiaan dan sila dalam bernegara dan berbangsa tunduk kepada kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan norma-norma yang lebih konkret bagaimana hubungan majikan dan buruh dirumuskan. Norma ini dapat dilihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, berilah upah orang yang upahan sebelum kering-keringatnya. Beberapa norma yang bisa diartikan dari hadis-hadis di atas adalah yang pertama, perhatian Islam terhadap kesejahteraan buruh yang ditunjukkan perlunya pemenuhan hak-hak buruh secara adil dan profesional. Yang kedua, perhatian Islam terhadap fasilitas-fasilitas buruh agar hidup layak dan sejahtera. Dan yang ketiga, perhatian Islam terhadap buruh agar setiap karyawan menunjukkan prestasinya terbaik dan hasil karya yang optimal. Bahasan yang telah kami jelaskan barusan dapat disimpulkan bahwa teologi buruh mengulas tentang hubungan antara majikan dan buruh dalam konteks sudut pandang agama. Nah, dalam konteks ini, teologi buruh menekankan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai martabat manusia, dan tanggung jawab sosial, dengan harapan kondisi buruh pada sistem ekonomi kedepannya akan membaik yang sering mengeksploitasi mereka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang teologi buruh. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.